Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin yang dimulai dengan kalimat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami sesungguhnya yang menghidupkan yang mati, dan kami akan tuliskan seluruh amal yang pernah mereka lakukan ketika masih hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami tuliskan amal-amal mereka yang sudah mereka kirimkan untuk hari akhirat mereka, dan kami tuliskan juga bukan hanya amal-amal mereka, tetapi asar-asar mereka juga kami tuliskan. Yang menjadi bekal kita untuk meninggal dunia menurut surat Yasin itu ada dua, yaitu amal soleh yang kita lakukan ketika kita masih hidup, sholat yang kita lakukan ketika masih hidup, ibadah haji, berkhidmat kepada orang lain, membantu orang yang kesusahan, itu kita lakukan pada waktu kita masih hidup, dan Allah tuliskan itu semua. Dalam salah satu hadis Ahlul Bait, kalau mayit sudah terbujur di kuburannya, datanglah sholatnya mengawal di sebelah kanannya, datanglah hajinya mengawal di sebelah kirinya, datanglah zakatnya mengawal di hadapannya, kemudian di atasnya dan di bawahnya amal-amal soleh itu menyertai dia menjadi sahabat di alam barzahnya. Dan setelah itu datanglah makhluk yang sangat indah dan sangat perkasa yang berkata kepada semua amal soleh yang berwujud pada waktu itu, menjadi wujud sahabat-sahabat kita, menjadi makhluk yang berbicara kepada kita. Jadi kita tidak usah memberikan kesaksian seperti pengadilan seluruh dunia. Pada waktu di alam barzah itu, semua amal-amal itu akan bicara di hadapan para pemeriksanya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan pada hari itu amal-amal baiknya dihadirkan di hadapan mereka, dan kemudian juga amal-amal buruknya. Tapi mereka ingin agar antara mereka dengan amal buruk itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, itu amal-amal yang kita lakukan, yang berhenti ketika maut menjemput kita. Itu amal yang pertama itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Jadi ada ma qaddamu, itu berhenti ketika kita meninggal dunia. Jadi pada waktu sakaratul maut, setelah sakaratul maut itu kita tidak bisa menambah amal lagi. Tutuplah itu satu buku. Jadi sudah tutup buku di situ. Tetapi karena kasih sayang Allah, ada satu buku lagi yang terus terbuka. Kalau buku itu, kalau rekening kita, account kita, sekarang kan account dan sudah di Indonesia kan jadi akun. Jadi ada satu akun yang close. Begitu kita meninggal dunia, akun itu close. Tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Dia close. Tapi ada satu lagi buku yang terus-menerus terbuka walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi masih akan ada tambahan-tambahan. Di buku itu ada akun yang terbuka, ada salah satu buku terbuka, dan nanti buku itu disebut oleh Al-Quran, buku amalan kita itu sebagai imam. Karena itu ujung ayat itu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Malah kata bukunya itu diikatkan pada kita semua catatan itu. Jadi ada buku yang tertutup dengan kematian kita, dan satu lagi ada buku yang terus terbuka. Apa yang mengisi buku kita yang satu lagi itu? Satu adalah amal jariyah, sedekah jariyah yang kita tinggalkan.
Kan populer itu hadis itu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talafin. Jadi satu sodakoh jariyah yang oleh Al-Quran itu disebut asar. Asar itu artinya jejak dalam bahasa Arab. Asar itu jejak atau bekas, peninggalan-peninggalan, itu disebut asar. Yang kerennya dalam bahasa Inggris, asar itu terjemahkan legacy. Tidak ada bahasa Indonesia. Itu warisan indah yang kita tinggalkan. Cuma kalau kata asar, kalau legacy itu selalu baik. Legacy itu peninggalan baik. Tapi asar kita itu tidak semuanya baik. Ada juga yang buruk. Karena itu tidak bisa terjemahkan asar itu legacy. Mungkin peninggalan saja. Dalam bahasa Arab peninggalan juga ada dua itu katanya. Satu asar tadi, peninggalan berupa amal-amal baik buruk maupun jelek. Jadi ada juga pengurangan di kitab account itu ya. Yaitu kalau kita meninggalkan peninggalan yang buruk ya. Kalau asar kita asar yang buruk. Kan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru manittaba'ahu. Dan barang siapa yang membuat sebuah kebiasaan yang baik, maka baginya pahala karena membuat kebiasaan baik itu, dan pahala orang yang meneruskan kebiasaan baik itu. Saya bikin ijabi. Kalau saudara-saudara sekarang ikut bergabung dalam ijabi, tanpa bermaksud mempengaruhi saudara untuk masuk ijabi, supaya didaftar oleh Anwar sebagai peserta aktif ijabi. Kalau saudara bersama-sama saya ikut membangun ijabi, mengembangkan ijabi, mempertahankan ijabi, ketika saudara meninggal dunia, saudara dapat pahala karena mempertahankan ijabi, mempromosikan ijabi, mengembangkan ijabi. Dan saudara juga mendapat pahala dari orang-orang yang meneruskan ijabi itu. Mengertikan itu namanya asar, yaitu yang terus-menerus mengisi buku kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru manittaba'ahu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa juga yang membuat sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk, maka dia juga akan mendapat siksa dari kebiasaan buruk yang pernah ia rintis itu, dan dia mendapat dosa juga dari orang-orang yang meneruskan kebiasaan buruk itu. Jika saudara adalah orang yang pertama membangun kerajaan narkoba di negeri ini, saudara berdosa pada waktu membangun kerajaan narkoba itu, tapi saudara juga berdosa dengan dosa semua pemakai narkoba sepanjang sejarah. Mengalirlah kepada saudara siksa itu terus menerus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Asarnya akan terus dialirkan. Ada kitab tentang ruh ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tokoh Wahabi sebetulnya Ibnu Qayyim itu. Sampai di Saudi Arabia ada penerbit namanya Daru Al-Jauzi, penerbit Al-Jauzi, menerbitkan buku-buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan Ibnu Qayyim dalam bukunya Kitabur Ruh, dalam buku itu setiap bab isinya pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang menarik di situ, apakah masih bisa orang yang hidup memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Bisakah orang yang masih hidup ini memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Sebelumnya juga ada pertanyaan, bisakah orang yang sudah meninggal dunia memberi manfaat kepada orang yang masih hidup? Misalnya orang-orang tua kita, guru-guru kita, atau orang yang mengalirkan agama ini kepada kita sebelumnya, bisakah mereka mendatangkan manfaat kepada kita yang berziarah ke kuburannya dan sebagainya? Itu ada jawabannya dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Tentu saja dari perspektif mazhab Ahlus Sunnah. Tapi bagus menurut saya, bisa dibaca. Di situ juga ada bab bahwa kita juga yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang
sudah meninggal dunia. Dia sebutkan apa saja di situ Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan di dalam kitab yang lainnya, kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan apa saja yang bisa ditransfer ke sana itu. Dan di antara dia sebutkan membaca Al-Quran, bersedekah, melakukan sholat dan dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, melakukan saum dan dihadiahkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, haji juga buat orang yang sudah meninggal dunia, yang kita sebut menghajikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi rupanya yang menerbitkan buku itu sekarang ini muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Saudi, yang menerbitkan kitab itu, kitab Madarijus Salikin itu, tidak percaya kepada Ibnu al-Jauzi. Jadi dia sebut ini semua bid'ah, tidak bisa sampai, terutama bacaan Al-Quran tidak akan nyampe, karena menurut Al-Quran, Al-Quran itu wa yungziru liman kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kata mereka, Quran itu bukan untuk ditransfer pahalanya. Quran itu untuk memberi peringatan bagi yang hidup, kata dia. Itu dalilnya. Nabi juga mengatakan bisa sampai pahala, itu Nabi juga tidak ngerti ayat Quran itu, kata dia. Karena Quran itu hanya untuk memberi peringatan kepada yang hidup, dan sudah benarlah pembicaraan itu bagi orang-orang yang kafir. Tapi jawaban kita, betul, Al-Quran itu juga peringatan buat yang hidup, yang membacanya. Tapi kita juga percaya bahwa yang sudah meninggal dunia itu sebetulnya masih tetap hidup. Saya kan sudah mengganti istilah life after death menjadi life after life. Gak ada kehidupan sesudah mati, itu kehidupan sesudah kehidupan. Episode berikutnya ada life 1, life 2. Kalau tidak percaya itu dengan rangkaian kehidupan, al-hayat al-musalsalah. Al-musalsalah dalam istilah bahasa Arab sekarang itu serial. Kalau di televisi itu ada serial Nabi Yusuf, disebutnya al-musalsalah. Hidup kita juga sebuah serial. Jadi kalau ibu-ibu yang biasa nonton sinetron kan ada serial berikutnya. Itu udah kita matiin, nyambung lagi. Nah, hidup kita sebetulnya adalah rangkaian sinetron asli. Ini rangkaian yang asli, yang terus menerus. Jadi kita akan mengalami satu kehidupan lagi. Dan berarti Al-Quran masih mendatangkan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang sudah meninggal dunia bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang masih hidup. Dahulu ada salah seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Madinah dan pergi menempuh perjalanan jauh. Diikuti nanti oleh saudara perempuannya juga yang mengikut di belakang. Tapi saudara perempuannya akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Kakaknya sampai di tempat yang sekarang disebut Mashhad, dan beliau meninggal dunia di situ. Kuburannya setiap tahun dikunjungi puluhan juta orang yang memperoleh manfaat dari ziarah kepadanya. Saya pernah berjumpa dengan seorang pilot dari Kuwait. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa saya ini sama madhabnya dengan dia. Dan di pesawat itu saya tidak tahu juga. Jadi seperti yang saya katakan, orang Syiah itu tahu siapa itu Syiah. Dan kalau ada wartawan tanya, seperti tanya pada saya, gimana itu sampai Anda tahu? Ya, Anda harus jadi Syiah dulu. Sebenarnya Syiah dia akan tahu bahwa orang itu Syiah. Yang lain Anda bisa tahu. Jadi rupanya dia juga, ya karena dia Syiah juga tahu bahwa saya ini Syiah. Ketika kita naik pesawat kan Pak Harmonis ya, dari Bahrain waktu itu ke Najaf, kemudian pesawat mengalami angin puting beliung, sampai digoncangkan luar biasa. Itu orang-orang tahu bahwa sebagian besar yang ada di pesawat itu orang Syiah.
Malah mungkin Pak Harmonis tidak dikenal sebagai Syiah waktu itu karena tidak ada tanda-tandanya ya. Tapi kebanyakan ketahuan. Nah, orang Kuwait itu bercerita kepada saya bahwa dia, karena saya waktu itu mau berkunjung ke Iran juga, ke Mashhad, dan dia tanya, saya ini setiap kali berkunjung ke Mashhad, saya buat daftar checklist 3 permohonan. 3 aja permohonannya. Dan itu 1 tahun itu permohonan saya sudah dipenuhi. Jadi untuk ziarah berikutnya saya bikin lagi checklist berikutnya, katanya begitu aja. Jadi makin sering ziarah, makin sering doa-doanya diterima. Jadi yang sudah meninggal dunia itu mendatangkan manfaat kepada yang masih hidup. Mungkin manfaat itu terlalu abstrak, tapi sekarang kuburan Imam Ali Ridho itu jadi sebuah yayasan yang paling kaya di Iran. Bahkan mungkin yayasan yang paling kaya di seluruh dunia. Yayasan milik publik, bukan yayasan misalnya milik Rockefeller, yayasan milik Ford, itu kaya juga. Tapi ini yayasan milik publik, dan secara khusus yayasan milik kuburan. Karena seluruh perusahaan di kota Mashhad itu milik yayasan Rizawi. Ada apotek, ada pabrik roti, bahkan pabrik mobil di situ itu milik yayasan. Ketika pemerintah Iran kekurangan dana akibat diboikot oleh Amerika, Iran tidak pinjam ke negara-negara luar seperti Indonesia kan. Kalau kita dalam keadaan ekonomi ini kita, presiden biasa mendapat penghargaan karena bepergian untuk pinjam uang ke berbagai negara. Iran kemana Iran pinjam? Ke kuburan itu. Dan yayasan Imam Ali Ridho memberikan sumbangan dana kepada pemerintah Iran, dibayar tanpa bunga. Itu orang yang meninggal dunia itu masih memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Keberkahannya mengalir. Kemarin kita kebetulan terburu-buru Pak Harmonis ketika ziarah. Kita sebetulnya tamu dari luar negeri, biasa dijamu khusus oleh Imam Ali Ridho di restorannya itu. Dan makanan yang dimakan di situ itu, saya pernah beberapa kali di situ. Kita dijamu. Pada kali yang pertama saya dijamu itu, saya makan sampai habis karena ini makanan dari imam. Ketika keluar saya nyesel karena di situ berbaris orang-orang Iran, mungkin ratusan berbaris menunggu sisa makanan kita. Saya nyesel betul. Pada kunjungan berikutnya, ketika diberi kesempatan lagi ke sana itu, saya sisakan lebih banyak. Bahkan karena itu yang terlempar pun itu diperebutkan dan diambil lagi. Mereka percaya bahwa makanan yang disajikan oleh Imam Ali Ridho itu mendatangkan manfaat. Kalau saudara tidak percaya, ya tidak ada masalah. Kesalahan terletak pada pesawat penerima Anda. Ya. Tapi bahwa makam itu mendatangkan manfaat kepada orang yang masih hidup. Itu asarnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada 2 cara dakwah nih. 1, orang Islam itu Imam Ali Ridho berangkat dan saudara perempuannya menyusul dan meninggal di satu tempat di tengah-tengah padang pasir yang tidak diduduki orang sama sekali. Karena padang pasir itu kalau musim panas-panasnya luar biasa, kalau musim dingin-dinginnya luar biasa. Namanya tidak livable, tidak inhabitable, tidak layak huni. Kalau kota Melbourne itu terkenal the most livable town in the world, karena semuanya serba teratur. Jakarta karena itu the most unlivable city in the world. Itu kota yang paling tidak layak huni. Nyimpang dikit aja. Ada orang yang berasal dari Belgia. Dari Belgianya itu dari kampung. Kalau ketemu rumah itu jauh sekali. Pakai sepeda bisa jauh. Ada tempat-tempat sapi di situ itu. Jadi dipisahkan jauh. Setiap petani tanahnya banyak. Mengisap udara yang bersih. Tidak ada hiruk pikuk. Kemudian dia berkunjung ke saudaranya di Jakarta. Begitu keluar dari pesawat langsung masuk airport Cengkareng, dia harus dikenai oksigen, napasnya sesak, dan baru mendarat kemudian di tempatnya
pada di daerah elit juga di Jakarta, dia langsung dibawa ke rumah sakit. 2 hari kemudian dia memutuskan pulang. Dia tidak bisa tahan. Kalau kita bisa tahan, itu emang luar biasa. Kalau kita masih bisa hidup, satu, karena kasih sayang Tuhan aja. Kasihan ini orang udah miskin, alamnya sangat keras gitu, dengan banyak racun, polusi. Jadi udahlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun nanti usia kalian lebih pendek dari nenek moyang kalian sebelumnya ya, karena kerusakan alam ini. Tapi yang kedua karena kemampuan adapting kita ya. Si orang Belgia itu kalau tinggal di sini rada lama aja, jadi sudah muntah-muntah terus aja bertahan di sini, akhirnya dia jadi tahan, jadi kebal. Sekiranya bensin diisapkan kepadanya juga, dia mati. Kesimpulannya, orang mati bisa meninggalkan asar yang bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Hidup juga bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi tadi ada 2 buku, ada buku yang selalu forever open book untuk selama-lamanya di alam barzah, tetap melakukan selama masih ada kehidupan di dunia ini, selama itu dialirkan pahalanya kepadanya. Itu yang kita sebut sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kalau di dalam hadis Al-Bazzar disebut ada 8 macam itu. Orang yang membangun masjid gitu. Orang yang menggali sumur, lalu sumurnya mendatangkan manfaat. Orang yang membuat kebun atau membuat sawah, sawahnya bermanfaat bagi orang banyak. Atau mewariskan mushaf, meninggalkan buku yang dibaca oleh generasi berikutnya. Ada 8 lah. Membangun masjid, mendirikan madrasah, bikin jalan untuk kepentingan umum. Kita kan ada kesempatan bikin jalan saja, tanah kita disempitkan, malah jalan kita ambil. Itu jadi asar juga, insya Allah, asar sayyi'ah. Jadi kenangan yang akan mengirimkan siksa terus-menerus.